aja Pak, sudah Bisa? di-tag tadi. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Kabid PPD bersama tim, saya hormati para kepala sekolah yang bisa hadir, bisa terkoneksi melalui Zoom meeting. Saya hormati ada pengawas. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi sehat semua ini. Ya, puji syukur kepada Tuhan yang kuasa, yang telah menjaga kita semua, yang kita tetap sehat sampai saat ini. Dan saya menyampaikan ucapan selamat perayaan Paskah kepada rekan-rekan yang merayakan. Semoga kebangkitan juga membawa sukacita dan membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya, terus berjuang, melaksanakan tanggung jawab kita masing-masing, meskipun dalam suasana keterisolasian fisik. Mudah-mudahan meskipun fisik kita terisolasi, tapi tidak membatasi kita untuk saling berarti secara jarak jauh. Karena ini lebih aman sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, ini akan pertemuan pertama kita, dan ini akan kita lanjutkan ke pertemuan berikut. Mudah-mudahan nanti kalau hari ini masih banyak gangguan, masih banyak halangan, ke depan akan kita perbaiki. Kalau masih ada sekolah yang belum bisa hadir pada hari ini, belum tergabung, saya harap nanti yang berikut bisa tergabung, terhubung. Karena inilah mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Dari ini sudah disampaikan oleh Pak Kabid, ada berapa, atau tidak ada 5 agenda yang kita bicarakan. Nanti saya akan menjelaskan secara garis besar, nanti hal-hal teknis nanti bisa kita komunikasikan, nanti diatur oleh moderator nanti yang atur. Yang pertama tentang kebijakan pencegahan COVID-19. Jadi pertama, seperti kita ketahui bersama bahwa sudah ada 2 kali edaran. Yang pertama, kita membuat kebijakan bahwa para siswa belajar dari rumah. Kemudian dilanjutkan dengan semua ASN termasuk guru, kepala sekolah, dan staf pendidikan dari rumah bekerjanya. Nah, untuk ke depan, kalau meneruskan edaran itu akan berakhir pada tanggal 16 April. Nah, mungkin ada pertanyaan, saya juga sudah dapat pertanyaan juga. Apakah akan dilanjutkan? Saya belum bisa jawab hari ini, karena kita menunggu kebijakan dari pemerintah daerah. Tetapi kalau saya melihat tren yang ada sekarang, baik secara nasional maupun regional, provinsi, dan lokal kabupaten, adanya peningkatan kasus. Dugaan saya belum resmi, karena kita menunggu edaran resmi dari pemerintah daerah, Bupati. Perkiraan saya akan dilanjutkan. Ini perkiraan saya. Jadi masa bekerja atau belajar di rumah ini akan diperpanjang lagi. Tapi kita menunggu kebijakan dari pemerintah daerah. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, pertama saya ingin tahu bagaimana praktek atau pelaksanaan belajar di rumah. Saya ada mendapat beberapa informasi, banyak sekolah yang telah berupaya untuk
mendampingi, membantu para siswa kita belajar di rumah dengan memberikan tugas, memberikan pendampingan dari jarak jauh melalui media sosial. Tapi ada juga yang saya dengar ada siswa yang tidak dapat tugas. Nah, ini mungkin kita perlu sikapi bersama supaya jangan sampai anak-anak di rumah itu merasa dia libur. Nah, ini memang ada beberapa siswa yang saya temui, jadi mereka merasa itu libur. Jadi kita ini libur, padahal sesungguhnya bukan libur, tetapi belajar di rumah. Memang saya menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak gampang untuk melaksanakan belajar di rumah ini. Pertama-tama kita tidak siap. Saya akui itu, kita memang tidak siap, baik perangkat-perangkatnya maupun media belajar kita memang tidak siap. Karena kejadian ini termasuk tiba-tiba, sementara kita memang tidak siap secara perangkat maupun media-media yang bisa digunakan belajar di rumah. Namun justru momen seperti ini akan menimbulkan atau membangkitkan kreativitas teman-teman ya dalam menginisiasi atau menciptakan metode belajar secara online. Saya beberapa kali mencoba memancing melalui grup, namun saya lihat responnya masih belum optimal. Misalnya dari melalui grup Rumbel, di teman-teman yang ikut pelatihan hari itu, saya melihat masih belum optimal jawabannya. Saya minta ada upaya untuk membuat pembelajaran online. Mungkin ada salah satu atau dua guru atau beberapa guru yang mencoba membuat pembelajaran dari tema-tema tertentu untuk belajar online. Jadi kalau ada yang bisa buat, itu bisa di-share kepada yang lain. Mungkin tema A oleh sekolah A, tema B oleh sekolah B, dan seterusnya. Jadi bagi peran. Yang barangkali untuk tingkat SMP saya kira peran MKKS penting untuk berbagi peran supaya kita bisa membuat cara belajar yang efektif dan menyenangkan. Ada juga saya dapat informasi siswa sudah mulai bosan di rumah. Ini tantangan kita. Jadi saya kira nanti ini menjadi poin penting bagi kita dalam pertemuan hari ini melalui Pikon hari ini. Mungkin dari teman-teman yang sudah hari itu saya lihat dari SMP 2 Marpaho ya, hari itu ada yang lain bisa nanti. Saya lihat Pak Yahya juga mau bantu kita. Iya, jadi silakan nanti berkomunikasi Pak Yahya, Duta Rumah Belajar, supaya belajar ini bisa lebih selain efektif juga menyenangkan. Lalu saya juga sering men-sharing informasi-informasi dari kementerian. Nah ini tolong dipelajari, dibagi dan dikembangkan. Saya ini contoh saja, contoh yang bisa teman-teman kembangkan di sekolah masing-masing. Kalau dapat mengembangkan nanti disaringkan kepada teman-teman lain. Nah, ini mengenai belajar di rumah. Kemarin ada edaran bahwa Pak Menteri sudah mulai hari ini itu ada pembelajaran melalui TVRI. Nah, ini juga tolong di-sharingkan kepada para siswa, para guru. Saya mau dengar dari Ketua MKKS ya. Mungkin dapat informasi dari teman-teman tentang kegiatan pembelajaran di rumah. Bisakah dikontak dengan Pak Sintek? Halo. Baik, Pak Kadin, terima kasih. Mungkin yang sama juga timbul dari teman lain. Jadi yang pertama mengenai siswa yang tidak aktif, terutama kelas 9.
Saya kira selain dihubungi lewat telepon, saya minta disurati secara resmi, tembusan ke dinas, surati kepada orang tuanya, supaya kalau nggak bisa dikirim langsung, dikirim lewat WA juga. Jadi dikirim langsung juga lewat WA, supaya kita punya laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau nanti ada kasus, misalnya terpaksa ada masalah, kita sudah punya dokumennya. Memang diharapkan, nah ini repot juga kita kalau orang tua yang tidak paham. Jadi ini mumpung masih ada waktu, tolong terus dihubungi, mungkin melalui keluarga terdekat, kita hubungi supaya anak tersebut tetap aktif, terhubung, dan mengikuti proses yang lain. Misalnya kalau yang lain ikut ujian, ya dia juga harus ikut juga. Nah, ini di secara khusus, bukan saya, selain menghubungi melalui telepon, HP atau WA, juga surat resmi ditembusan ke dinas, supaya orang tua perhatikan itu. Yang sampai anaknya jadi korban karena orang tua tidak paham. Itu mengenai anak yang tidak aktif sama kelas 9. Kemudian mengenai nilai, kalau kita lihat di edaran itu kan menggunakan nilai rapot 5 semester. Nanti ditambah dengan kalau ada yang melaksanakan US, ya, ditambah US, ditambah dengan nilai tugas-tugas dan nilai lain nanti yang untuk mempertimbangkan kelulusan. Secara teknis nanti barangkali dari bidang akan menyampaikan, atau mungkin ada saran nanti. Kalau nanti kita belum clear, nanti kami akan konsultasi ke provinsi dan ke pusat. Kita masih ada waktu. Oke, kita bisa komunikasikan di dalam pertemuan hari ini. Ya, menilai ini supaya nanti kita tidak salah. Tidak salah. Memang saya pernah lihat juga dalam grup yang lebih luas. Ini ada yang mempertanyakan juga ini dan nilai ini. Mungkin nanti Pak Yosep atau Pak Yaman bisa menjawab ini. Saya persilakan. Tentang ketuntasan. Jadi sudah jelas dari edaran dari Permendikbud itu, proses pembelajaran kita tidak mengejar ketuntasan kurikulum. Ya, tolong digarisbawahi ini ya. Jadi proses belajar di rumah tidak mengejar ketuntasan kurikulum. Ya, tapi yang penting mereka tetap belajar di rumah. Termasuk belajar tentang COVID, tentang bagaimana pola sehat, bagaimana mencegah COVID dan sebagainya. Apa itu COVID-19, ini perlu kita jelaskan ke mereka, ya, supaya mereka tahu juga kenapa kok sekarang kok harus belajar di rumah, apa yang harus kita lakukan. Ini menurut saya lebih penting, ya, supaya jangan sampai dari anak-anak kita, orang tuanya ada yang terpapar virus ini. Jadi saya kira ini materi ini tolong juga disampaikan kepada para siswa, ya, melalui media belajar online. Kemudian mengenai materi, karena tadi tidak mengejar ketuntasan, ya silakan diatur. Yang penting mereka termotivasi untuk belajar. Ini yang penting menurut saya. Jadi anak-anak itu dimotivasi untuk belajar sendiri di rumah dengan metode yang kita lakukan, dengan cara yang kita buat yang nanti bisa dikembangkan juga di rumah. Jadi sekali lagi yang penting bukan ketuntasan, tapi betul mereka perlu dipancing, dimotivasi untuk terus belajar dari berbagai media, dari berbagai sumber yang ada, terutama dari rumah belajar. Nah, saya mau garis bawahi tentang rumah belajar ini, karena di situ lengkap materinya, ada praktikumnya, ada contoh belajar yang lain. Saya kira tolong dijelaskan kepada mereka
Dan kebetulan ini gratis. Kalau yang ruang guru ini kan berbayar, mungkin ada sebagian yang gratis. Karena memang itu dibuat oleh pihak swasta. Tapi kalau yang rumah belajar ini memang punya Kemdikbud. Jadi tolong itu dimaksimalkan supaya mereka bisa belajar dari situ. Nah, belajar lain ini kan cuma cara. Nah, ini yang kita perlu kembangkan supaya tidak bosan di rumah. Kalau hanya ngerjakan tugas, nah ini juga perlu digarisbawahi, jangan terlalu banyak tugas, membuat mereka bosan juga, tugas yang terlalu berat. Tapi tugas itu memancing mereka untuk eksplorasi, nah ini lebih bagus menurut saya. Anak-anak dipancing bereksplorasi untuk mengembangkan sendiri, belajar di rumah, dan tidak bosan. Nah ini yang kita perlu cari. Saya sedang mempersiapkan proses kerjasama dengan Ibu Heni yang dulu tahun lalu pernah mengajari keterampilan. Nah, saya sedang mempersiapkan perjanjian kerjasama untuk pembuatan keterampilan. Nah, nanti di situ ada tutorial tentang cara membuat keterampilan yang bahannya bisa dicari di sekitaran rumah. Memang ada bahan yang harus dibeli, jadi saya minta kepada ibu itu bisa disubstitusi dengan bahan lain yang ada di rumah. Ini juga supaya anak-anak tidak bosan. Jadi mungkin mereka misalnya membuat boneka, buat apa di rumah, ini jadi alternatif belajar. Ini kan bisa mengembangkan literasi juga di rumah dan penguatan karakter. Nanti ini bisa dicoba nanti. Dicoba. Jadi mengenai ketuntasan itu tidak wajib, bukan itu sasarannya. Itu sudah ada dalam edaran Pak Menteri. Nah, kembali mengenai nilai, memang kalau di edaran itu kan jelas nilai itu untuk yang UN kan diambil dari nilai rapot tadi itu ya. Kemudian untuk nilai-nilai lain ya kita di sekolah kan bisa mengembangkan sendiri. Intinya jangan sampai dianggap bahwa mereka boleh lulus tanpa ada perjuangan. Itu yang kita harus jaga. Jangan sampai anak-anak pikir ini kan sekolah ini kan tidak lancar, ujian tidak ada, kita lulus karena COVID. Nah ini jangan sampai itu ada komentar seperti itu. Tetap diupayakan oleh guru-guru bagaimana dia tetap lulus dengan hasil usahanya. Tadi ada tetap ujian sekolah bagi yang bisa melaksanakan. Lalu ada tugas-tugas, kan ada juga yang mereka dari situ yang sampai mereka menganggap lulus karena COVID. Nah, ini daerah ini. Saya dengar itu antara anak-anak. Ini kan kita lulus karena COVID, jadi nilainya ya dibuat seadanya. Enggak juga. Nah, mengenai formatnya nanti kami akan bahas di sini. Seperti apa? Kami juga akan konsultasi ke kementerian di sini. Bagaimana penghitungan nanti ada keseragaman nanti bagi yang melaksanakan US dengan yang tidak melaksanakan. Nanti kita akan sampaikan nanti supaya tidak dipandang ujian tidak penting. Saya kira itu tambahan dari saya. Silakan Tuan Mesin. Terima kasih. Pak Kadis, mohon izin Pak Kadis. Teman kepala ibu kepala sekolah. Saya pikir cukup gamblang apa yang sudah di Bapak Kepala Dinas. Saya pikir kita bisa ini karena rapat kita ini menggunakan Zoom meeting, artinya kita agak sedikit bisa membedakan. Kita rapat dengan Zoom dan kita bertemu langsung. Beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas melalui tentang hal pertama sesi kedua. Pertama masalah pola teman-teman,
Nah, kan sudah mengambang merah. Yang pertama terkait dengan belajar rumah, artinya ini kepada kreativitas Bapak Ibu kepala sekolah untuk memanage ya sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Karena tadi ada yang menggunakan video dikirim, kemudian ada yang menggunakan WA group, ada yang mengantar materi ke rumah. Nah, jadi ini silakan nanti Bapak Ibu. Artinya intinya jangan sampai belajar di rumah ini dianggap sebagai libur, ya, dianggap sebagai libur. Tuh. Nah, kemudian hal lain juga penekanan dari Bapak Kepala Dinas juga tugas-tugas yang diberikan kepada siswa ini jangan juga terlalu memberatkan siswa dengan banyak sekali tugas yang diberikan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua tadi terkait dengan nilai. Nah, nilai memang saya lihat ada polemik terkait dengan soal yang diambil Bapak Ibu di sekolah. Nah, intinya tetap acuan kita adalah terhadap edaran, ya. Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa nilai itu diambil melalui kumulatif 5 semester. Nah, terkait dengan soal yang diberikan, nah ini kan bisa salah satu tadi bisa menjadi latihan, ya kan? Bisa menjadi tugas diberikan kepada siswa-siswi. Nah, ini jangan juga nanti karena saya ada SMS orang tua ke saya ini mengatakan bahwa sekolah mengharuskan, ada semacam penekanan lah terhadap soal yang kemarin ambil di dinas pendidikan. Saya pikir ini Bapak Ibu Kepala sudah bisa mengambil benang merahnya dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dan nanti kita bisa tambah lagi ke sesi berikutnya. Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kepala Dinas sesi pertama 2 poin tadi saya pikir cukup jelas, benang merahnya sudah diambil. Bapak Ibu, untuk awal-awal ini terkait dengan pertemuan kita pada hari ini, yang pertama saya menegaskan kembali bahwa kita ternyata mampu, ya, kita bisa. Ini yang pertama, mau saya katakan, kita bisa. Artinya yang sebelumnya kita tidak bisa online, ternyata ketika dipaksa sedikit bisa. Artinya kita punya kemampuan, hanya selama ini belum dioptimalkan. Jadi saya kira ini kita sudah teruji hari ini. Ternyata kita bisa pertemuan secara online, kita bisa. Nah, ini menjadi modal bagi kita untuk ke depan dalam rangka digitalisasi sekolah. Pasti bisa kita. Yang kedua,